Duel pelatih Vietnam versus Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pertemuan perdana Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia di ujung tanduk. Hasil imbang 3-3 saat menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, Kamis, 12 Desember 2024, malam, membuatkan skuad Garuda untuk melangkah ke fase selanjutnya jadi sangat mencemaskan. Pada matchday 3 grup B Piala AFF 2024, tim asuhan Shin Tae-yong akan menantang tim kuat Vietnam. Tak ada yang bisa menjamin apakah Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa mengalahkan Vietnam di kandang keramatnya, Phao Provincial Stadium. Vietnam tengah percaya diri tinggi, menyusul kemenangan telak mereka, 4-1, atas Laos. Meski berada di posisi kedua dengan torehan 3 atau berada di bawah Timnas Indonesia selaku pemuncak klasemen, tapi kegagalan Timnas Indonesia mengalahkan Laos pastinya membuat Golden Star Warriors lebih bernafsu untuk menang. Rakyat Indonesia tentunya berharap tim kesayangan mereka melupakan hasil yang tidak maksimal saat menjamu Laos dan kembali ke jalur kemenangan seperti mengalahkan Myanmar pada laga pertama. Vietnam jelas bukan tim sembarangan. Dari pencapaian di Piala AFF, mereka setidaknya sudah 2 kali mencicipi manisnya gelar juara, yakni pada 2008 dan 2018. Sementara, Timnas Indonesia, yang sudah hadir sejak edisi perdana pada 1996, sama sekali belum pernah naik ke podium tertinggi. PSSI memang seperti kurang percaya diri menargetkan juara tahun ini. Semifinal atau final dianggap target yang paling realistis, mengingat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 dijejali pemain-pemain muda yang minim bermain di level senior dan secara usia juga masih rata-rata 20,9 tahun. Lantas, bagaimana kans kontra Vietnam? Meski tuan rumah berada di atas angin, tapi setidaknya hasil minor dari Laos menjadi cermin bagi tim pelatih dan pemain untuk bisa meredam ambisi Vietnam. Shin Tae-yong belum pernah bawa Indonesia hajar Vietnam di Piala AFF. Pertandingan Vietnam versus Indonesia menjadi sorotan karena mempertemukan 2 tim kuat di grup B. Laga ini dianggap final untuk menentukan kelolosan dini ke semifinal Piala AFF 2024, sebab keduanya menjadi tim favorit lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, atmosfer duel Indonesia versus Vietnam yang selalu panas membuat laga ini menjadi perhatian. Hanya saja Shin Tae-yong punya rapor kurang bagus saat membawa timnas Indonesia bertemu Vietnam di Piala AFF. Dari 3 kali memimpin Indonesia versus Vietnam di Piala AFF, ST belum pernah mempersembahkan kemenangan untuk tim Garuda di ajang ini. Pada Piala AFF 2022 Indonesia gagal menang dalam 2 pertemuan melawan Vietnam. Di semifinal leg pertama Piala AFF 2022, Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Vietnam pada laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, 6 Januari 2023. Kemudian pada pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2022, Indonesia kalah 0-2 dari Vietnam di Stadion Maidin pada 9 Januari 2023. Lalu satu pertemuan lagi terjadi pada Piala AFF 2020, saat itu Indonesia bermain 0-0 melawan Vietnam pada laga yang digelar di Stadion Bishan, 15 Desember 2021. Tak bisa dipungkiri, Vietnam adalah saingan terberat Indonesia di grup B Piala AFF 2024. Terlebih Vietnam kembali mengerahkan kekuatan penuh di pentas Asia Tenggara edisi kali ini. Generasi emas Vietnam seperti Nguyen Quang Hai, Du Duy Man, hingga Nguyen Tin Lin masuk ke dalam jajaran skuad. Dari nama-nama yang memperkuat tim, jelas gelar juara ingin direbut oleh pemilik 2 gelar Piala AFF itu. ST akui keunggulan Vietnam jelang lawan Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan Vietnam memiliki keuntungan jelang bentrok kedua tim pada matchday ketiga Piala AFF 2024, Minggu 15 Desember. Menurut ST, para pemain Vietnam unggul dari segi pengalaman internasional. Sebaliknya Timnas Indonesia mengandalkan skuad yang berisikan para pemain muda di Piala AFF kali ini.
Vietnam punya keunggulan dibandingkan Indonesia karena pemainnya berasal dari timnas senior dan punya pengalaman internasional. Sedangkan pemain Indonesia bermacam-macam usia, antara lain 17 tahun, 20 tahun, dan 23 tahun. Tujuan kami adalah mempersiapkan untuk turnamen kelompok usia di masa depan, ucap Shin dalam sesi konferensi pers jelang laga seperti dilansir dari Bongda 24H, Sabtu 14 Desember. Saya berharap turnamen ini menjadi ajang bagi para pemain untuk mendapatkan pengalaman, sekaligus juga mendapatkan pengalaman yang baik untuk pertandingan besok. Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi tim dengan rata-rata usia paling muda yakni 20,9 tahun. Arhan Kakak yang baru berusia 17 tahun jadi pemain termuda dan pemain tertua disandang oleh Asnawi Mangkualam, 25 tahun. Selain itu, mayoritas pemain yang dibawa ST ke Piala AFF 2024 juga minim pengalaman internasional di kategori senior. Hal ini berbeda dengan Vietnam yang menurunkan para pemain terbaik mereka. Timnas Indonesia balik, setelan pabrik, bomber Kroasia sampai ikut bicara. Performa Timnas Indonesia banyak dinilai fans setelah kembali ke setelan pabrik, setelah memainkan 2 laga grup B Piala AFF 2024. Meski demikian, bomber Kroasia milik Persija Jakarta, Marko Simic masih menaruh harapan besar. Timnas Indonesia menjadi sorotan setelah cuma meraih kemenangan susah payah atas Myanmar, 1-0, dan imbang 3-3 kontra Laos dalam 2 laga pertamanya di grup B Piala AFF 2024. Bermodal mayoritas pemain muda berusia di bawah 22 tahun, tim asuhan Shin Tae-yong berusaha keras untuk menunjukkan performa terbaik, tetapi hasilnya belum maksimal. Saat menang atas Myanmar, skuad Merah Putih baru bisa memecah kebuntuan di pertengahan babak kedua usai Asnawi Mangkualam hingga Rafael Struijk diturunkan di paruh babak. Gol Garuda sendiri tercatat atas nama kiper lawan yang melakukan bunuh diri, tetapi lahir dari kerjasama Pratama Arhan, Asnawi, dan peran besar Rafael Struijk di kotak penalti. Di laga kedua, Timnas Indonesia yang diprediksi bakal mengamuk, justru tampil melempem. Tim Merah Putih ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 di mana Marcelino Ferdinand mendapatkan kartu merah. Meski demikian, hasil tersebut tidak menjadi patokan bagi Simic. Penyerang Persija Jakarta itu melihat Timnas Indonesia memiliki potensi buat berprestasi. Timnas pun dalam track yang sangat baik. Jadi, saya yakin ada peluang besar untuk berprestasi di Piala AFF, kata Simic dilansir dari laman resmi Persija, Jumat, 13 Desember 2024. Ferrari adalah kapten Timnas Indonesia, sekaligus mencetak 2 gol ke gawang Laos. Sedangkan Ferrari terpilih sebagai man of the match ketika skuad Garuda menang 1-0 kontra Myanmar. Ferrari, Doni, dan Hanan pemain bagus, pungkas top skor Liga 1 2019 tersebut.